Pengertian sistem bus terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, sistem bus adalah menghubungkan bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus terbagi menjadi 3 bagian. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antar beberapa disk yang berbeda dengan cara ini atau RAM. Proses CPU digunakan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama VSB, front slip bus. Yang ketiga, sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lainnya yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus digunakan sebuah brigade. Jenis-jenis bus terbagi menjadi 2. Dedicated bus, bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya paket data atau alamat saja. Yang kedua, multiplexed bus, bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Kekurangan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit hingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfer data menurun dan diperlukan memaksimum yang kompleks untuk mengurangi data yang lebih di multiplex. Struktur bus terbagi menjadi 2 bagian. Sebuah bus sistem berdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. 2. Fungsi saluran bus dapat dilaksanakan. Yang kedua, fungsi saluran bus dapat diklarifikasikan menjadi 3 kompleks, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. 1. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antar 2 modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. 2. Umumnya bus data sendiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaturkan dengan lebar bus data. Yang ketiga, lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misalnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. 2. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk saluran alamat. 2. Saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port input atau output. Biasanya bit-bit berode lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port pada modul. Ketiga, saluran kontrol. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh saluran komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan
penggunaan data, dan seluruh alamat. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi kewaktuan di antara modul-modul sistem. Misalnya, sinyal-sinyal kewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah memverifikasikan operasi-operasi yang akan disebut. Contoh-contoh bus B1394 atau freeware, bus SCI, bus SCCI, bus SCSI,